Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Kita langsung aja ya teman-teman. Cerita berlanjut dengan pikiran Tang San yang merasa aneh karena tidak ada bahaya yang tampak di timnya. Lalu mengapa firasat buruk ini tetap menghantuinya? Ia mulai menduga mungkinkah ancaman itu terkait dengan Mei Gongzi, gadis yang selalu ia sayangi. Ia menyadari bahwa Dubai tidak merasakan apa-apa karena Dubai tidak memiliki hubungan apapun dengan Mei Gongzi. Namun baginya perasaan bahaya itu nyata, mungkin karena ia begitu peduli terhadapnya. Sementara itu, Cheng Zicheng yang bertugas memantau situasi belum melaporkan akan adanya monster kuat. Diketahui bahwa di kawasan pinggiran pegunungan Kerry, monster tingkat 9 seharusnya hampir tidak mungkin muncul. Bahkan jika ada, kekuatan gabungan dari Pudel Emas dan seluruh tim seharusnya cukup untuk mundur dengan selamat. Tang San kemudian menyimpulkan bahwa ancaman ini bukan berasal dari monster, melainkan dari bencana buatan manusia atau pengkhianatan internal. Dan jika tidak terjadi siang ini, besar kemungkinan bahwa bahayanya akan datang malam ini. Menyadari akan hal itu, Tang San mengepalkan tinjunya dengan tekad. Apapun yang terjadi, ia harus melindungi Mei Gongzi, bahkan jika harus memaksakan diri untuk membangkitkan kesadaran ilahinya. Malam pun tiba, Tang San yang tak tahan lagi, ia langsung izin pamit untuk mengintai tim Akademi Kerry. Dari kejauhan ia mengamati, melihat Mei Gongzi yang aman, Tang San sempat merasa lega. Namun semakin dekat ia ke perkemahan, semakin kuat kegelisahan yang ia rasakan. Ia memperkuat keyakinannya bahwa bahaya memang mengintai di sekitar tim Mei Gongzi. Sambil terus mengamati, Tang San mempersiapkan diri. Ia mengenakan topeng untuk menyamarkan wajahnya, memeriksa kembali senjata-senjata tersembunyi di tubuhnya, lalu menahan napas, menyesuaikan diri ke kondisi terbaiknya. Di sini, Tang San merasa yakin bahwa gurunya, Zhang Hasuan, pasti mengawasi mereka dari kejauhan. Dengan adanya seorang kultivator tingkat 9, ia lebih percaya diri menghadapi bahaya. Sementara itu, anggota tim Akademi Kerry tampak memanggang daging monster. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari segala penjuru, bergema di pegunungan dan membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan dengan kemampuan mental dan mata Ling Si Tianhu miliknya, Tang San tetap tidak menyadari akan adanya musuh sebelum suara itu terdengar. Tak lama, 5 sosok turun dari langit mendekati api unggun mereka. 4 diantaranya mengibarkan bulu merah berkilauan, sementara sosok di tengah tampak seperti manusia biasa, seorang pria muda, tinggi, tampan dengan wajah pucat. Suasana menjadi tegang. Pudel Emas dan para siswa lain berdiri waspada. Mei Gongzi mengerutkan kening saat ia mengenali sosok itu. Pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya menyapa sini sembari memanggil adik. Mei Gongzi menjawab dengan dingin bahwa ia tidak punya saudara laki-laki. Sang pemuda yang ternyata bernama Wang Yan mencibir menghina darah campuran Mei Gongzi yang menurutnya tidak layak mewarisi garis keturunan Kaisar Iblis Merak. Ia menuntut Mei Gongzi untuk ikut dengannya, mengancam jika tidak ia akan menggunakan kekerasan. Pudel Emas maju melindungi Mei Gongzi, namun Wang Yan meremehkannya, menegaskan bahwa ini adalah urusan klan mereka, sementara klan Merak tidak gentar menghadapi keluarga emas. Mendengar hal itu, Sok memperingati Wang Yan bahwa menyerang siswa Akademi Kerry berarti menentang pengadilan luhur, sebuah resiko besar, bahkan monster tingkat 11 pun harus memikirkan matang-matang. Wang Yan menatap Song sambil tersenyum tipis. Dengan nada mengejek, ia menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin membunuh, namun tindakan bodoh Song memaksanya. Mendengar hal itu, wajah Song berubah marah. Ia mengejek Wang Yan, merendahkan status keluarganya yang sudah jatuh. Namun Wang Yan tetap tenang. Ia mengakui bahwa kultivasinya dan Song memang setara, yang keduanya sama-sama di tingkat ke-8, akan tetapi Wang Yan merasa lebih unggul. Ia menjelaskan bahwa ayahnya dulu sengaja menunjuk saudara perempuannya, yaitu Mei Gongzi, sebagai pewaris hanya untuk merangsang persaingan di antara anak-anaknya, bukan karena sungguh-sungguh ingin menyerahkan tahta pada seorang keturunan berdarah campuran. Sementara itu, Song mulai merasakan tekanan besar. Ia menyadari kekuatan para anggota klan Merak tersebut, semuanya setidaknya sekuat dirinya. Dalam hati, ia tahu bahwa dalam pertarungan frontal, ia bukan tandingan Wang Yan. Melihat Song ragu, Wang Yan kembali berbicara. Jika Song pura-pura tidak melihat dan mendengar apa-apa, maka dia bisa pergi hidup-hidup. Wang Yan mengingatkannya bahwa dirinya merupakan putra tertua klan Merak
merak, calon penerus tahta dan kehendak Kaisar Iblis. Dengan kata lain, jika Song bersikap cerdik, ia masih bisa mendapatkan perlindungan dan keuntungan. Sebenarnya Wang Yan tidak benar-benar ingin membunuh Song karena membunuh keturunan keluarga emas akan menimbulkan masalah besar. Kata-katanya tadi lebih ke intimidasi untuk memaksa Song agar segera mundur. Di sisi lain, Song pusing dalam pikirannya. Ia memang ingin mendekati Mei Yongzi bukan hanya karena kecantikannya, tetapi demi kekuatan politik keluarganya di masa depan. Namun di hadapan ancaman nyata dari klan Iblis Merak, bahkan untuk melarikan diri pun hampir mustahil baginya. Namun Song menyadari bahwa jika ia mundur, belum tentu Wang Yan akan membiarkannya pergi. Saat keraguan memenuhi hatinya, Wang Yan dengan senyum sinis mengungkapkan bahwa dalam sejarah klan mereka, darah campuran seperti Song tidak pernah diizinkan naik tahta. Wang Yan pun menawarkan kompromi yang tentunya Song menolak keras. Dengan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, ia menyerang Wang Yan. Sayangnya, kekuatan Wang Yan dan para penjaganya jauh di atas mereka. Dalam sekejap, Song dan teman-temannya dipukul mundur, tersapu menuruni lereng bukit. Sementara itu, Tang San yang sejak awal mengamati diam-diam, melihat dengan jelas bahwa para siswa yang dipukul itu tidak benar-benar terluka. Mereka malah sengaja melarikan diri, menandakan akan adanya kesepakatan tersembunyi yang mungkin baru saja disepakati. Setelah itu, hanya tersisa Wang Yan, 4 penjaganya, dan Mei Gongzi di puncak bukit. Wang Yan dengan penuh percaya diri mencoba membujuk Mei Gongzi untuk menyerah, bahkan mengutarakan niat kotornya untuk memenjarakan Mei Gongzi sampai ia naik tahta. Namun Mei Gongzi dengan tegas menolak, mengejek Wang Yan sebagai pengecut yang tidak pantas menjadi pewaris klan Iblis Merak. Wang Yan pun marah. Ia memerintahkan para penjaganya untuk menangkap Mei Gongzi. Namun saat para penjaga hendak bertindak, mereka tiba-tiba terhenti merasakan ancaman yang datang dari langit. Cahaya dingin tanpa suara jatuh menandai kedatangan kekuatan baru yang bisa mengubah segalanya. Wang Yan terkejut. Ia melompat mundur dan berteriak ketakutan. Mei Gongzi yang refleks mengangkat tangan untuk bertahan, tiba-tiba merasakan genggaman kuat yang menariknya pergi. Dalam sekejap, ia menghilang bersama sosok tersebut dari lereng bukit. Cahaya dingin meledak dari sosok misterius itu dan menembakkan 5 penjaga monster Merak. Meskipun menyadari kekuatannya belum cukup untuk melawan para elit dari klan Merak, Tang San mengambil resiko demi menyelamatkan Mei Gongzi. Ia menggunakan senjata rahasianya, yaitu crossbow, menembakkan panah-panah berlapis energi. Mei Gongzi terkejut merasakan tangan Tang San yang dingin dan kuat menggenggamnya erat. Dalam hatinya, perasaan kompleks mulai tumbuh. Sementara itu, Tang San menggunakan kemampuan kilatan macan tutul untuk melarikan diri bersama Mei Gongzi sejauh puluhan meter. Namun, para penjaga dari klan Merak tak tinggal diam. Mereka dengan sigap menggunakan bulu merak mereka untuk menahan hujan panah yang datang. Dan ya, meskipun mampu memblokir serangan, mereka tetap terherman dengan kekuatan senjata Tang San. Saat pengejaran dimulai, Tang San membuka mata surgawinya. Dengan lihai, ia menggunakan pepohonan sebagai perlindungan, membuat para pengejar kesulitan mencari arah pelariannya. Meskipun demikian, kekuatan peringkat ke-8 dan kecepatan klan Merak bukanlah sesuatu yang tak bisa diremehkan. Ketika pengejar semakin dekat, Tang San mengaktifkan kekuatan tersembunyi. Sebuah mata vertikal putih menyala di dahinya, disembunyikan di balik topengnya. Aura spiritual berubah, menyatu dengan alam sekitar, memberi kesan bahwa dirinya menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Dalam momen terakhir yang menentukan, Tang San melemparkan Mei Gongzi ke depan dan berbisik, "Pergilah, ia akan mengalihkan perhatian mereka." Dengan sayap meraknya, Mei Gongzi terbang menjauh, namun sempat menoleh ke belakang, matanya dipenuhi keterkejutan dan kekhawatiran. Sosok itu terasa asing bagi Mei Gongzi, namun entah mengapa hatinya memberitahu bahwa orang itu dapat dipercaya. Ia tak bisa merasakan kekuatan pastinya, namun secara kultivasi, pria tersebut memang tidak biasa. Segera setelahnya, Tang San berhenti dan mengeluarkan satu crossbow lagi dari tas penyimpanannya. Dengan kecepatan tinggi, ia mengisi ulang kedua busur dengan panah otomatis yang telah dimodifikasi untuk pengisian cepat. Dalam hitungan detik, 5 monster Merak peringkat tinggi nampak mendekat. Dengan senyum tipis dan cahaya putih menyala di matanya, Tang San mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari crossbow. Cahaya putih lembut menyinari kedua busur, lalu panah-panah berenergi spiritual melesat
melompat keluar. Kali ini tidak seperti sebelumnya, Tang San menggabungkan kekuatan Ling Si Tianhu membuat serangan menjadi jauh lebih presisi dan mematikan. Para monster merak langsung bereaksi, melambaikan bulu merak mereka untuk bertahan dan menghindar. Namun sesuatu yang aneh terjadi, seakan panah-panah itu membaca gerakan mereka. Bulu merak yang biasanya menjadi tameng ampuh malahan gagal sepenuhnya. Begitupun dengan Wang Yan yang bahkan sempat merasakan perasaan aneh di dadanya sebelum sebuah panah berhasil melukai tubuhnya. Setelah serangan selesai, Tang San segera berlari mengejar Mei Gongzi. Sayangnya, alih-alih bersembunyi atau melarikan diri, gadis itu malah berdiri tak jauh darinya dan memandangnya dengan penuh rasa penasaran. Sembari menarik tangannya, Tang San mengungkapkan bahwa Mei Gongzi sangatlah bodoh karena bisa-bisanya ia belum melarikan diri. Mei Gongzi berusaha melepaskan diri, namun genggaman Tang San terlalu kuat. Anehnya, kelima monster merak itu tidak mengejar lagi, kemungkinan karena terintimidasi oleh kekuatan panah spiritual Tang San. Setelah berlari lebih dari 10 km, barulah Tang San memperlambat langkahnya. Ia merasakan bahwa tidak ada lagi aura musuh di belakang mereka. Singkat cerita, Tang San dan Mei Gongzi akhirnya lolos dari pengejaran. Meski bahaya sudah lewat, Tang San tetap waspada. Dengan menggunakan teknik Xuan Tiangong, ia mengubah suaranya agar terdengar lebih dewasa. Ketika Tang San berkata bahwa seharusnya kita baik-baik saja, Mei Gongzi mengangguk sebelum berkata, bisakah kau melepaskan tanganku? Tang San pun melepaskannya meski berat hati. Tangan kecil Mei Gongzi yang awalnya dingin kini terasa hangat, meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Karena penasaran, Mei Gongzi bertanya, siapa kamu? Tang San yang mengenakan topeng dan pakaian gelap, ia tampaknya ragu. Ia ingin mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, tapi ia tahu bahwa kata-kata seperti itu hanya akan membuatnya terdengar seperti orang gila. Oleh karena itu, Tang San mengungkapkan bahwa kamu bisa memanggilku Shura. Sebenarnya ia sempat ingin menyebut dirinya Segot, namun merasa nama itu terlalu berlebihan. Karena masih heran, Mei Gongzi bertanya lagi, apakah kamu manusia? Tang San mengangguk. Akhirnya Mei Gongzi mengucapkan terima kasih karena baru saja menyelamatkannya. Singkatnya, ia tak bertanya lebih jauh, hanya menyaksikan Mei Gongzi menghilang dengan perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, Mei Gongzi berhenti dan berbalik. Ia menarik rambutnya, memperlihatkan cahaya biru terang di punggung tangan kanannya. Tang San terkejut, ia sendiri memiliki rune serupa, hanya saja miliknya berwarna oranye. Ya, itu adalah tanda penebusan, lambang dari organisasi rahasia yang sangat kuat. Mei Gongzi menatapnya sejenak sebelum berkata, kamu bisa memanggilku Mei Gongzi. Ia melambai lalu melesat ke udara, menghilang dalam sekejap. Tang San terpaku, hanya ada 2 anggota dengan tingkat biru di kotak carry. Tang San pernah menduga bahwa salah satu penebus tingkat biru dalam organisasi penebusan adalah Siru, seorang kultivator tingkat dewa. Namun belakangan ini dia mengetahui bahwa Siru ternyata hanya berada di tingkat hijau. Sejak saat itu, ia terus penasaran siapa sebenarnya sosok yang menyandang tanda penebusan tingkat biru. Tak pernah ia bayangkan, Mei Gongzi, gadis muda yang selalu ia ingin lindungi, ternyata adalah salah satu dari 2 penebus tingkat biru. Ia masih remaja, bagaimana bisa ia mencapai posisi setinggi itu? Teruntuk Tang San, ia memilih untuk tidak menunjukkan tanda penebusannya. Alasannya karena ia ingin menyembunyikan identitasnya sebagai Shura demi dapat bergerak lebih bebas di masa depan. Dalam diam, Tang San merenung. Perasaannya campur aduk, namun ia tahu satu hal pasti bahwa jika Mei Gongzi adalah penebus tingkat biru, maka orang-orang seperti Wang Yang tidak akan bisa mengancam. Mata Tianhu-nya memang sempat merasakan bahaya, tapi rupanya itu hanya karena ia belum tahu bahwa Mei Gongzi mampu menghadapinya sendiri. Saat ia hendak kembali, sebuah suara familiar memanggilnya. Tang San menoleh dan mendapati Zhang Haoxuan telah berada di sisinya. Ia sadar jika ia benar-benar tak mampu menyelamatkan Mei Gongzi, Zhang Haoxuan pasti akan turun tangan. Sebuah dugaan muncul di benaknya. Ia bertanya apakah kedatangan sang guru juga sekalian melindungi Mei Gongzi. Zhang Haoxuan hanya bisa tersenyum melihat kecerdasan Tang San. Namun sebelum itu, Tang San harus memberi alasan mengapa ia tiba-tiba menyelamatkan Mei Gongzi. Tang San juga tersenyum sebelum mengungkapkan bahwa kalau ia bilang karena cinta pada pandangan pertama, apakah sang guru akan percaya? Zhang Haoxuan memiringkan kepala lalu berkata dengan nada bercanda, selain alasan itu, rasanya tak ada yang lebih masuk akal. Tang San semakin sulit ditebak. Ia kemudian membuka telapak tangannya, menunjukkan beberapa anak panah yang
memancarkan cahaya dingin. Zhang Haosuan sempat terkejut luar biasa saat melihat Tang San menjatuhkan 5 anggota klan iblis merak tingkat 8 sekaligus hanya dengan crossbow. Bahkan ia sendiri yang berada di tingkat ke-9 belum tentu bisa menahan serangan seperti itu. Tang San tidak terlalu menanggapi, ia hanya penasaran dan bertanya apakah sang guru punya penjelasan tentang Mei Gongzi yang sudah mencapai level biru. Zhang Haosuan tertawa terbahak. Ini pertama kalinya ia melihat Tang San bingung. Biasanya anak itu terlihat tenang seakan memiliki kendali penuh atas segalanya. Tapi kali ini akhirnya ia tampak seperti remaja biasa dan itu bikin Zhang Haosuan bisa bernapas sedikit lebih lega.